Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena berkat jasanya lah dan perjuangannya lah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya sayangi, kepada saudara seiman saya, orang-orang muslim terkhususnya. Di sini saya akan memberikan suatu pelajaran, mungkin sedikit saja, tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori masuknya ini tuh adalah teori yang menjelaskan awal kapan, siapa yang membawa Islam ke Nusantara. Teori-teori ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah, dan sampai saat ini masih terdapat beberapa teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama itu ada teori Cina, yang kedua ada teori Arab, yang ketiga ada teori Persia, dan yang keempat ada teori Cina. Kita masuk ke yang pertama, yaitu teori Cina. Teori India maksudnya. Teori India ini tuh memiliki beberapa penguat dan juga memiliki tokoh-tokoh yang mendukung teori ini. Salah satunya ialah Morrison dan juga Brian Harrison. Tapi teori ini tuh masih menjadi perdebatan di kalangan satu sejarawan dengan sejarawan lainnya, di mana mereka masih mendebatkan tentang wilayah yang pertama kali didatangi dan disebarkan agama Islam tersebut. Salah satu sejarawan yang mendukung teori Islam itu masuk ke Nusantara, masuknya dari India, itu yaitu Van Ronkel. Beliau berpendapat bahwasannya Nusantara itu Islam dibawa dari India, karena dilihat dari sastra romansnya, terus dari hal-hal mistik pun beliau melihat bahwa Indonesia itu dimasuki Islam dari India, khususnya dari India Selatan. Lalu selanjutnya yaitu teori Arab. Ini sangat populer karena didukung oleh salah seorang sejarawan juga pendakwah yang sangat terkenal dari dahulu, yaitu Buya Hamka, berpendapat bahwasannya Islam dibawa dari Arab langsung dari abad ke-7 Masehi. Dan teori ini
didukung oleh sejarawan lainnya. Salah satunya yaitu sejarawan yang bernama Mahyudin. Beliau juga berpendapat bahwasannya Islam itu dibawa dari Arab secara langsung. Lalu yang ketiga ialah teori Persia yang didukung oleh salah seorang sejarawan yang bernama Umar Amir Hussein. Beliau berpendapat bahwasannya agama Islam ini tuh dibawa oleh dan dari Persia gitu. Karena melihat di Indonesia banyak praktek-praktek Syiah yang sama juga di Persia gitu. Karena di Persia memiliki banyak pengikut yang notabene juga orang-orang yang mengikuti Syiah gitu. Nah, beliau berpendapat bahwasannya ketika melihat Indonesia banyak yang melakukan praktek-praktek Syiah, beliau berpendapat bahwa Islam ini berarti dibawa dari Persia. Teori ini juga didukung oleh adanya bukti-bukti sejarah bahwasannya dahulu sultan-sultan ataupun raja-raja menggunakan nama Syah, yang sama juga di Persia menggunakan nama Syah gitu. Lalu yang terakhir yaitu teori Cina. Salah satunya yang mendukung teori ini ialah Slamet Muljana. Beliau berpendapat bahwasannya Sultan Demak itu bukan hanya Sultan Demak yang menjadi keturunan dari Cina, akan tapi para wali juga adalah keturunan dari Cina. Karena Sultan-Sultan Demak dan juga para wali ada yang memiliki nama Cinanya. Dari segi fisik itu ada batu prasasti di Trengganu yang disamakan dengan batu nisan di Champa Selatan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai teori masuknya Islam di Nusantara ini. Saya melihat dan juga mempelajari dari buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara karangan dari Asep Ahmad Hidayat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.